Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan, Ibu Saidatul Karimah, SPDI MPD. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan. Yang kami hormati Ketua dan Panitia Penyelenggara LKMMO Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan, serta teman-teman mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan acara LKMMO dengan tanpa suatu halangan apapun. Keduanya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya Nur Hamidah selaku moderator yang akan memandu jalannya acara materi 1 pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan CV pemateri. Nama beliau Rizeta Suci Cempaka. Tempat tanggal lahir Bengkulu 25 Agustus 1997. Alamat Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Gang 8, nomor 51, Bendan, Kergon, Pekalongan. Moto hidup, Dare to dream because you have it in you. I dream that all my dreams shall not remain just a dream. Hobi, membaca dan menonton. Riwayat pendidikannya, SD atau MI-nya SD Negeri Sapuro 1, SMP-nya SMP Negeri 6 Pekalongan, SMA-nya SMA Negeri 1 Pekalongan, perguruan tinggi di Universitas Pekalongan, Program Studi Pendidikan Matematika. Riwayat organisasi, yang pertama Beta Dance Crew, Pramuka Semansa, yang ketiga AMI Unikal, dan yang keempat Himap Ika Unikal. Pesan untuk kegiatan hari ini, semoga bisa menciptakan generasi matematika yang inovatif dan interaktif. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Enjoy the process. Oke, selanjutnya untuk pemateri, saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri. Silakan Ibu Rizeta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya tes dulu ya, suara saya masuk kan ini? Masuk, Bu. Ya, masuk. Nggak usah panggil Bu, Mbak aja ya. Panggilnya Mbak aja ya, Mbak Zeta ya. Tadi kan udah dikenalin. Kenalkan, nama saya Rizeta Suci Cempaka. Ya, panggil aja Zeta ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya adik-adik semua. Ya, masih semangat kan ini? Ya, biasanya kan hari Sabtu, biasanya kan masih pada rebahan, ya, masih pada santai-santai. Tapi kali ini udah bangun pagi, ya, mandi, terus ada sarapan, ya, di depan laptop atau HP gitu ya, udah ikut LKMO ini, ya, kalian luar biasa sekali, ya.
Saya Zeta, ya dipanggil aja Mbak Zeta lah ya, nggak terlalu jauh. Saya juga kan alumni Pendidikan Matematika Unikal ya, ketua himpunan matematika tahun 2017, tahun 2018 ya, jadi baru kemarin aja, dan saya juga baru lulus tahun kemarin 2020 kemarin. Jadi panggil Mbak aja ya. Pertama, ini saya akan menyampaikan tentang materi leadership dan manajemen organisasi ya. Next, bisa PPT-nya langsung saja ya. Next, untuk PPT-nya udah? Iya Mbak, sebentar. Ya, emang ini saya juga maaf ya kalau kadang ini apa namanya, koneksinya lagi agak lemot ini wifi-nya di rumah. Ini di sini saya akan menyampaikan 4 poin ya. Ada 4 poin. Yang pertama, organisasi. Ya, mahasiswa kenapa harus berorganisasi? Yang kedua, manajemen organisasi. Bangun Himatika itu berat, jadi jangan sendirian. Yang ketiga, itu ada konsep kepemimpinan. Bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik? Kemudian poin keempat, itu ada inovasi, kontribusi di tengah krisis. Satu, kita teguh, bercerai jangan mau. Oke, next. Oke, ini kita ke poin pertama, yaitu organisasi. Ya, next. Kenapa sih mahasiswa itu harus berorganisasi? Udah mahasiswa Kak, kenapa sih harus ikut organisasi? Kita tuh hanya cuman dipilihkan dengan 2 pilihan aja sih. Ini tergantung dari masing-masing individu ya. Kita itu ingin disibukkan dengan kegiatan yang baik, atau kita itu ingin disibukkan dengan kegiatan yang mubazir ya. Kan kalau misal kita ikut organisasi, insya Allah nanti akan banyak manfaatnya ya. Jadi itu pilihan dari individu masing-masing. Kita disibukkan lebih baik dengan yang kegiatan yang baik gitu. Oke, next. Ya, kenapa mahasiswa itu masih tetap harus berorganisasi ya? Nih mungkin saat sekolah itu masih belum pernah ikut gabung organisasi. Kemudian kalau misal yang udah pernah ikut organisasi di sekolah, mungkin yakin itu kalau organisasi di sekolah itu, waktu di sekolah itu udah terasa semua. Karena organisasi di sekolah sama nanti organisasi di kampus itu sangat berbeda. Nanti kalau ini kan adik-adik yang baru mau ikut organisasi nih, nanti akan merasakan jadi jauh beda organisasi di sekolah dulu sama ya organisasi waktu di kampus. Dan juga kalau yang belum pernah ikut organisasi waktu sekolah, nah ini saatnya kalian bisa ikut organisasi. Ini bisa lewat Himatika Unikal. Terus mahasiswa itu juga butuh sarana menyalurkan ide, gagasan, wawasan ya, nggak hanya ada di kelas aja gitu. Kemudian juga butuh untuk penyaluran hobi. Kan nggak memungkiri kalau kita itu ikut organisasi nih, kita ikut organisasi itu pasti ada kita mengeluarkan pendapat, mengeluarkan gagasan, mengeluarkan ide. Jadi dituntut kita itu untuk kreatif gitu. Nanti akan muncul ide-ide kreativitasnya kita itu dari kita sendiri gitu. Kemudian bosen kuliah terus ya, kita kan banyak tugas ya, apalagi daring ini kan banyak tugas.
kemudian daring terus, ketemu dosen, banyak tugas numpuk gitu kan, jadi bosan kuliah. Nah di sini organisasi itu bisa jadi tempatnya kita itu untuk ya lebih refreshing, lebih menenangkan pikiran, ketemu banyak teman-teman gitu. Kemudian memperluas jaringan kaum intelektual. Maksudnya di sini kan kalau kita ikut organisasi, misalnya Himaptika, nanti akan sering berhubungan dengan Hima Esa, terus Hima Satria ya, yang dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus kemudian mungkin BEM, SEMA, atau dari luar FKIP sendiri kan. Nah, dan juga Himaptika itu kan masuk ke dalam IKA Himaptika Indonesia ya. Kita kan ada di wilayah 4. Nah, di sini itu kita ketemu banyak teman-teman dari seluruh Indonesia gitu. Jadi banyak kita ketemu karakter yang berbeda gitu. Kita kan bertemu banyak orang beda karakter, jadi kita bisa membangun relasi gitu. Kemudian yang terakhir itu belajar dimanapun tempatnya, itu pasti kita belajar dimanapun tempatnya. Oke, next. Organisasi ya. Ini menurut KBBI ya, organisasi itu kesatuan susunan dari yang terdiri dari bagian-bagian orang dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu. Pastikan di dalam organisasi itu nggak hanya satu orang aja kan, ada beberapa orang perkumpulan itu yang mempunyai tujuan tertentu. Oke, next. Ya, di sini ada prinsip-prinsip ya atau azas organisasi. Ya, organisasi yang pertama, prinsip organisasi yang pertama itu ada perumusan tujuan yang jelas. Jadi tujuan dan arah itu merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu organisasi. Karena dari tujuan ini kita terlihat hasil yang akan dicapai baik itu secara fisik maupun non-fisik. Jadi pastikan di suatu organisasi itu punya tujuan yang jelas. Nah di sini kalau misal tujuannya jelas itu akan terlihat hasilnya mau baik fisik maupun non-fisiknya. Kemudian pembagian kerja. Dalam pembentukan suatu organisasi ini terlihat dengan jelas akan pembagian kerja masing-masing divisi atau unit organisasi itu sendiri. Kalau di Himaptika kan pakainya divisi ya, Nah, ini kalau misalnya pembagian kerjanya jelas, itu nanti tidak akan terjadi tumpang tindih aktivitas yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan. Jadi kalau pembagian kerjanya jelas, terlihat jelas masing-masing divisinya, nah nanti di sini tidak akan ada tumpang tindih aktivitas yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan. Next. Lanjut, di sini ada delegasi kekuasaan. Nah, dengan adanya pembagian kerja tadi ya yang jelas, maka terlihat pula itu garis komando atau delegasinya, delegasi kekuasaan dari masing-masing divisi. Jadi kalau misal pembagiannya kerja jelas ya tadi, terus didelegasikan kan artinya berarti pembagian kerja didelegasikan, nanti akan terlihat pula garis komandonya. Nah, di sini itu nanti akan jelas delegasinya itu kepada masing-masing divisinya. Oh, jadi ini didelegasikan divisi ini, oh yang ini didelegasikan ke divisi ini gitu. Kemudian ada rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan sendiri itu ya, rentang kekuasaan merupakan penjabaran dari pendelegasian suatu kekuasaan. Parameter tolak ukur ini harus menjadi bagian dalam kekuasaan sehingga tidak
timbul diktatoris kekuasaan atau kesewenangan kekuasaan dalam organisasi itu. Nah, jadi maksudnya kan kalau misal organisasi itu kan pasti ada periodenya, periode ini, jadi ada rentang kekuasaan. Jadi di sini tidak akan timbul diktatoris kekuasaan atau kesewenangan kekuasaan. Gitu. Next. Tingkat pengawasan. Tingkat pengawasan di sini timbul antar atasan dengan divisi. Itu harus terlihat jelas dalam struktur organisasi, sehingga batasan apa yang nanti menjadi hak dan kewajiban itu baik atasan maupun divisi ini akan tercipta gitu. Jadi kan yang atasan, pimpinan itu harus ya lebih pengawasannya, mengontrol itu lebih jelas ya nanti hak dan kewajibannya antar divisi gitu. Kemudian ada kesatuan perintah atau tanggung jawab. Dengan tergambarnya struktur organisasi yang jelas, maka kesatuan perintah itu akan terlihat pula, delegasi itu akan terlihat pula. Begitu juga dengan tanggung jawab dari orang yang menerima yang memerintah atau yang mendelegasikan itu. Jadi kalau struktur organisasinya tadi jelas, ya kesatuan perintahnya atau delegasinya yaitu garis ya sama seperti kayak tadi ya, delegasi garis komandonya itu akan terlihat jelas, maka tanggung jawab dari orang yang memberikan delegasi itu akan nampak. Next. Oke, di sini prinsip-prinsip atau azas organisasi ya. Itu yang terakhir ada koordinasi. Koordinasi ini harus terlihat dengan jelas penyusunan dalam suatu organisasi. Koordinasi tadi dari masing-masing divisi atau unit kerja itu akan tercipta. Ya, dengan demikian tujuan suatu organisasi ini akan semakin cepat atau efisien akan tercapai gitu. Jadi antara koordinasi pemimpin, kemudian nanti divisi atau ada lembaga ya, kalau di Himaptika itu nanti saling berkoordinasi, itu nanti akan kerjanya itu akan semakin cepat dan efisien dan tujuan pun akan tercapai gitu. Next. Kedua, di sini ada manajemen organisasi. Ya. Bangun Himaptika itu berat, jadi jangan sendirian ya. Kemudian lanjut next. Ya, di sini ada pengertian manajemen sendiri. Apa sih itu manajemen? Manajemen itu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Jadi kita dalam organisasi itu harus efektif dan efisien ya menggunakan sumber daya yang ada di dalam organisasi itu agar nanti tujuannya, sasarannya itu akan tercapai dan lebih jelas gitu. Oke, next. Nah, di sini ada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Apa aja sih? Yang di sini ada planning perencanaan, organizing mengumpulkan, dan organisasi itu mengumpulkan ya, actuating menggerakkan, bertindak, controlling mengontrol, evaluating itu mengevaluasi atau motivasi. Next. Kak, dalam manajemen organisasi itu apa sih yang paling penting dalam manajemen organisasi? Kakak, jadi dari manajemen organisasi itu adalah kepemimpinan yang kuat. Itu kunci yang utamanya dari manajemen organisasi yang baik itu seperti apa? Itu kepemimpinan yang kuat. Di sini kakak ambil dua ahli. Untuk organisasi, kepemimpinan sering dianggap sebagai faktor paling kritis dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan. Kepemimpinan adalah tentang antisipasi, visi,
fleksibilitas, dan pemberdayaan. Jadi oleh karena itu kepemimpinan ini adalah kemampuan manajer senior untuk memberikan visi dan arahan organisasi dalam keadaan normal maupun fase ketidakpastian. Jadi di sini maksudnya kepemimpinan itu kemampuan yang pemimpinnya itu untuk memberikan visi dan arahan dalam organisasi, entah itu dalam keadaan yang normal, organisasinya dalam keadaan normal maupun dalam fase ketidakpastian, itu maksudnya dalam fase kritis, genting gitu. Oke, jadi itu yang paling penting dalam organisasi, manajemen organisasi, yaitu kepemimpinan yang kuat. Next. Nah, di sini ada prinsip manajemen. Di sini yang pertama keterbukaan, transparansi. Pasti ya, jelas ya, dalam manajemen kita dalam organisasi kita harus keterbukaan, transparansi. Di mana kalau misal ada suatu kesulitan di dalam suatu divisi atau lembaga gitu kan, ya jangan dipendam sendiri, tapi terbuka, kita selesaikan bareng-bareng, didiskusikan gitu. Jadi kalau misal keterbukaan itu ada, maka kedekatan antar anggota dan pimpinan itu akan, pasti atasan nanti itu akan terjalin dengan baik gitu. Akuntabilitas ya, akuntabilitas itu kewajiban kita mempertanggungjawabkan ya, pertanggungjawaban. Jadi harus di dalam organisasi itu harus ada tanggung jawab, maksudnya ya misal contoh kita melakukan kegiatan, melaksanakan kegiatan, pasti kan nanti ada namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ya, jadi di sini tuh intinya kita saling mempertanggungjawabkan amanah yang kita pegang masing-masing gitu. Ya kita juga harus bertanggung jawab bareng-bareng gitu. Karena kita ini satu tim gitu, satu anggota, kita bareng dalam satu organisasi. Kemudian menyenangkan ya, enjoyment. Ya di dalam organisasi ini harus menyenangkan ya. Kalau misal nggak menyenangkan, udah kita kuliah pusing, banyak tugas gitu kan, organisasi masa tidak menyenangkan gitu kan. Di sini harus menyenangkan. Jadi nanti anggota-anggotanya itu nanti akan enjoy, kemudian aman, nyaman gitu. Kemudian kewajaran, fairness. Kewajaran di sini jadi ini contohnya itu suatu porsi tugas. Jadi misal yang ketua atau apa mendelegasikan tugas kepada ini. Nah, jadi ketua juga harus tahu, oh ini batas kemampuan anggota timnya itu seperti ini. Oh dia itu batas kemampuannya seperti ini. Dia hanya mampu segini gitu. Jangan dibebani tugas-tugas yang dia nggak mampu gitu. Nggak mampu untuk menyelesaikan sendiri. Nanti akan jadi stres sendiri kan. Akan jadi beban buat dirinya yang anggotanya itu. Jadi makanya kalau mendelegasikan suatu tugas, membagi tugas ya, pembagian kerja itu juga harus fairness, adil ya, harus adil. Terus kemudian yang terakhir apresiasi ya, pasti di situ kalau kita ada capaian atau tujuannya telah tercapai gitu, ada sasaran yang telah dicapai, maka kita ya dalam organisasi itu harus ada apresiasi gitu, apresiasi buat organisasinya itu sendiri ya. Misal misal nih kalau apresiasi telah menyelesaikan kegiatan ini dengan sukses, maka ya apresiasi maybe kan misal kita mempublikasikan ke koran gitu ya, terus kemudian apresiasi mungkin kita merekatkan silaturahmi bareng-bareng lagi, atau ayo habis acara atau apa kita makan-makan atau apa ya, kita apresiasi untuk organisasi kita sendiri gitu ya. Next, lanjut.
Next. Oke. Ini yang poin ketiga ya, kepemimpinan. Bagaimana sih untuk menjadi pemimpin yang baik itu? Ya, next. Oke, di sini kakak ambil teori kepemimpinan. Ada tiga ya. Ada tiga di sini. Teori yang pertama, teori Genesis, yaitu pemimpin dilahirkan. Teori Genesis ini menjelaskan bahwa kepemimpinan itu tidak dibuat, tetapi seorang pemimpin ini muncul sebagai pemimpin karena bakat-bakatnya yang luar biasa. Jadi udah ada bakat dalam dirinya sendiri. Nah, seorang menjadi pemimpin karena memang ditakdirkan menjadi pemimpin bagaimana juga situasinya. Maksudnya misal contohnya kayak di dalam kerajaan atau apa gitu kan. Jadi dia maksudnya pemimpinnya itu emang jadi turun-temurun. Jadi dia emang dilahirkan menjadi seorang pemimpin, ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Kemudian yang kedua ada teori sosial. Pemimpin itu bisa diciptakan dari lingkungan. Teori sosial ini menjelaskan bahwa pemimpin itu ya harus disiapkan dan dibentuk, tidak dilahirkan, tidak terlahirkan dan dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Itu enggak. Nah, untuk menjadi pemimpin, setiap orang ini dapat melakukan melalui usahanya, usaha persiapan, pendidikannya, ya belajar dan latihan-latihan secara intensional, intens gitu. Jadi di sini pemimpin itu misal dia tidak punya bakat, ya mesti dia tuh kan beda, orang dilahirkan tuh beda-beda. Emang ada yang karakternya itu menjadi pemimpin gitu. Nah ini kalau yang teori sosial ini dia itu harus dilatih gitu. Dia siapa yang mau ya dia harus berlatih gitu, dari persiapan, dari dia belajarnya, pendidikan, kemudian latihan secara intens. Yang ketiga itu ada teori ekologis, yaitu gabungan dari teori Genesis dan teori sosial. Nah, di sini menjelaskan bahwa seorang itu akan sukses menjadi pemimpin itu bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat pemimpinan ya, dan bakat-bakatnya ini dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman, usaha ya, persiapan, terus kemudian tadi pendidikan, kemudian latihan yang secara intens, kemudian dan didukung oleh lingkungan atau ekologisnya. Gitu. Jadi itu ada tiga teori kepemimpinan. Next. Di sini sifat-sifat pemimpin apa aja sih yang harus dipunyai gitu, harus dimiliki seorang pemimpin gitu. Kita ambil aja dari baginda kita ya, baginda Rasulullah SAW. Di sini yang pertama itu sidik, jujur. Yang kedua tablik, mampu mengkomunikasikan ya, mampu berkomunikasi. Terus yang ketiga, amanah, dapat dipercaya. Yang keempat, fatonah, cerdas. Jadi kita bisa ambil dari 4 sifat tadi, yaitu staff ya kalau disingkat, sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Oke, next. Nah, di sini leadership adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi leader ini dia tuh menjadi pelopor gitu. Pemimpinan itu ya dia mempelopori, dia yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Itulah leadership. Gitu. Oke, next. Oke. Nah, di sini konsep dari kepemimpinan kakak ambil dari konsep Ki Hajar Dewantoro. Ya pasti kan kalian sering dengar konsepnya Ki Hajar Dewantoro. Di sini ada 3, yaitu yang pertama Ingarso Sung Tulodo,
Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Tiga ini pasti kalian dari sekolah udah sering dengar kan? Nah, kita masuk yang pertama. Kita masuk ke kalimat yang pertama, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo. Pemimpin itu di depan memberi contoh, ya. Nah, sebelumnya nih kakak mau tanya, kapan sih seorang pemimpin itu harus tampil? Harus tampil di depan. Harus tampil itu kapan? Apa saat situasi dalam organisasi itu damai, aman, tenang, atau saat situasi dalam organisasi itu genting, kritis, ya kalau misal bahasanya itu saat perang gitu. Nah, pasti kan jawabannya saat kritis dan saat genting gitu. Nah, di sini pemimpin itu menjadi teladan atau pemimpin ini harus tampil untuk mengambil alih ketika banyak perencanaan dalam aspek manajemennya itu mandek atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pemimpin itu mengambil alih jika tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini rencana-rencananya gagal, terus tidak berjalan dengan semestinya, maka di sini pemimpin ini mengambil alih, mendobrak segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi anggotanya gitu. Jadi mengambil alih yang tadi langsung ditangani oleh pemimpinnya. Jadi jika kalau misal pemimpin tadi itu telah menyelesaikan satu persatu kesulitan-kesulitannya, terus sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, itu baru pemimpin dapat mendelegasikan atau mempercayakan kepada anggotanya gitu. Jadi kalau misal udah perencanaan udah berjalan dengan semestinya, udah yang seperti yang diinginkan, ya, maka pemimpin itu bisa mendelegasikan kepada anggotanya. Dan ini kita baru bisa masuk ke yang kedua, kalimat yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, yaitu seorang pemimpin ini berada di tengah-tengah untuk membangun karsa, untuk membangun semangat, untuk membangun motivasi gitu. Nah, di saat situasi genting atau kritis tadi itu telah pemimpin menyelesaikan satu persatu, ya, kesulitan-kesulitannya sudah teratasi gitu kan, persoalan-persoalan yang tadi udah diambil alih sudah berjalan dengan lancar, rencana-rencananya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, di sini waktunya pemimpin itu mundur di tengah-tengah. Pemimpin mundur di tengah-tengah untuk mendelegasikan tugasnya tadi, ya, secara langsung, yang tadi dipegang secara langsung itu didelegasikan kepada anggota timnya untuk dilaksanakan secara sesuai perencanaan fungsi manajerial gitu. Pemimpin berada di tengah-tengah itu memberi semangat, memberi kenyamanan, ya, berada di dalam kelompok, memberi suasana kondusif bagi para anggotanya. Jadi mereka itu akan merasa aman, nyaman, terlindungi untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik gitu. Nah, jika kita sudah di Ing Madyo Mangunkarso tadi itu pemimpin, maka pemimpin dapat mengatakan, silahkan lanjutkan. Saya akan berada di sini bersama kalian untuk kita bersama-sama melaksanakan tugas dengan baik. Jika ada persoalan atau kesulitan, datang kepada saya, ya, kita cari solusinya, kita diskusikan, kita selesaikan bersama-sama. Jadi itulah esensinya Ing Madyo Mangunkarso itu. Jadi pemimpin mendelegasikan pemimpin ini bersama dengan anggota timnya. Pemimpin memberi semangat sehingga anggota timnya tadi itu nyaman, terlindungi,
ya, nyaman untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jika tadi itu telah terlaksanakan, ya, sudah didelegasikan, maka kita bisa beralih ke kalimat yang ketiga, tuturi handayani. Itu di mana di belakang itu memberi support atau dukungan. Jadi pemimpin ini di belakang memberi support atau dukungan. Nah, ini kakak ada ilustrasi ya. Ilustrasi. Atlet itu mundur beberapa langkah dalam pertandingan. Itu artinya mundur beberapa langkah, kita ambil ancang-ancang untuk melompat lebih tinggi, untuk lari lebih kencang, dan untuk mendapatkan prestasi yang lebih unggul gitu. Nah, ini kalimat tuturi handayani ini jika situasinya mulai terkendali, ya, banyak pencapaian, banyak pujian, banyak achievement, ya, yang didapat dari organisasi ini, maka seorang pemimpin itu mundur dari Ing Madya Mangunkarso itu mundur menjadi tuturi handayani. Di saat pujian datang, ketika penghargaan itu di mana-mana, orang memuji betapa suksesnya organisasi ini, maka pemimpin itu bisa mengatakan, tidak, ini semua hasil karya tim saya. Saya hanya memberi support saja dari belakang. Jadi esensinya, saya ini mundur beberapa langkah, mempersiapkan diri, ya, sebagai suatu ancang-ancang dari sebagai suatu ancang-ancang untuk tugas yang lebih baik, untuk tanggung jawab yang lebih besar, dan untuk achievement yang lebih tinggi, dan untuk berkontribusi di organisasi atau masyarakat luas. Itu esensinya dari tuturi handayani. Next. Ini tadi ya, ini cuma kesimpulannya aja. Jadi Ingarso Sungtulodo itu pemimpin mengambil alih tanggung jawab ketika banyak hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dia ini harus mendobrak, dia harus mengatasi suatu persoalan, harus mengatasi suatu kesulitan-kesulitan yang ada di dalam organisasi tersebut. Next. Nah, ini Ing Madya Mangunkarso. Kalau tadi sudah diselesaikan kesulitan-kesulitannya oleh pemimpin, ya, udah diambil alih, udah diselesaikan, jadi sudah berjalan dengan lancar, maka di sini pemimpin bisa mendelegasikan kepada anggota timnya sambil memberi semangat dan motivasi, dan dia berada di tengah-tengah organisasi itu, dia berada di tengah-tengah anggotanya, dia memberikan situasi yang kondusif, dia memberikan yang situasi aman, terus terlindungi, jadi nyaman gitu. Jadi nanti anggotanya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Next. Nah, ini yang terakhir itu tuturi handayani. Kalau tadi sudah berjalan dengan lancar, ya, udah tercapai tujuannya, ya, sudah didelegasikan, banyak pujian, banyak achievement gitu. Jadi di sini pemimpin ini mundur di belakang. Dia hanya mengatakan ini semua tuh karya tim. Saya ini mempersiapkan diri untuk tugas selanjutnya, untuk tanggung jawab yang lebih besar, ya. Jadi untuk satu achievement lagi yang lebih tinggi dalam kontribusi saya bagi organisasi atau masyarakat luas. Gitu. Next. Oke, di sini yang poin terakhir, inovasi kontribusi di tengah krisis, ya. Ya kan sekarang kondisinya masih ada, ya, tidak kondusif, ya, masih krisis, di mana-mana banyak virus, ya, coronavirus, ya. Nah, di sini dukungan penuh dan komitmen tinggi dari jajaran pimpinan, ya, pimpinan organisasi itu sangat diperlukan. Transformasi
kegiatan yang biasanya saling tatap muka ya, di sini kemudian menjadi dengan basis daring. Ini merupakan sebuah perubahan yang masif gitu, sehingga di sini itu memerlukan keputusan yang strategis, komitmen dan perhatian lebih dari para pimpinan gitu. Jadi harus lebih peka gitu. Ya bukan hanya untuk pimpinan, tapi ya untuk semua anggota. Jadi di sini lebih peka karena ini transformasi dari yang tadinya saling tatap muka ini menjadi yang berbasis daring gitu. Next. Nah, di sini inovasi kontribusi di tengah krisis yang kedua. Jadi momen daring ini sebagai ajang untuk upgrade keilmuan dan berkompetisi. Nah, misal di sini tuh karena masih sistemnya daring ya, momennya daring. Jadi di sini kita misal bisa memanggil narasumber nasional. Di sini kan maybe daring itu kan lebih hemat uangnya gitu. Kita biasanya kalau yang misal nggak daring kan harus ada penginapan, harus ada transport, terus ada mungkin konsumsi dan lain-lain gitu kan. Nah, misal ini dengan kita memanggil narasumber nasional, hemat biaya ya, nanti itu penghematan biayanya itu bisa dialokasikan untuk memicu semangatnya para anggota agar termotivasi berkontribusi meski di balik layar masing-masing gitu. Ya, jadi harus pintar-pintarnya mengambil kesempatan gitu. Oh, ini kan kesempatan masih dari, kalau misal kita bisa memanggil sumber daya nasional, ini hanya contoh aja ya. Misal nanti gimana untuk memicu semangat para anggotanya gitu. Ya bisa aja kan uang hemat atau apa nanti bisa dari uang dari Unikal yang segini bisa dimasukkan kas atau apa nanti untuk kebutuhan yang lain ya, atau ya bisa jadikan ada usulan gitu ya, dibeliin kuota masing-masing gitu kan. Nah dulu kan kalau ada kalau misal kita bukan daring itu, kalau misal ada uang sisa atau apa ya kita tabung dan bisa kita ayo kita makan-makan atau apa gitu kan. Jadi ini memicu semangatnya para anggota ini agar termotivasi berkontribusi meskipun dia ada di balik layar masing-masing gitu. Next. Lanjut, di sini memberikan waktu khusus untuk sebatas nge-zoom bareng. Ya, ini tuh salah satu tantangan metode daring ya. Ada di sini tuh komitmen dengan diri sendiri dalam mengalokasikan waktu berorganisasi. Suatu hal yang bijak jika salah satu program untuk mengembalikan semangat kontribusi tersebut adalah dengan merekatkan hubungan silaturahmi. Waktunya tidak perlu lama. Jadi telekonferensi ini jangan hanya untuk rapat-rapat aja gitu. Jadi misalnya nih kalau kita bukan yang daring kan kita kumpul yuk di sekre atau apa gitu kan, habis pulang kuliah kita kumpul ke sekre gitu. Nah tapi kan sekarang sistemnya daring, ke kampus aja kan enggak ya, ke kampus aja kan enggak. Nah di sini ya kita menggunakan Zoom bisa aja dengan saling say hey gitu kan, saling say hey. Kita ini yang adik-adik yang baru mau masuk organisasi nih ya, kalian kan berarti udah akad dengan diri sendiri ya, komitmen dengan diri sendiri nih untuk mengalokasikan waktu untuk berorganisasi gitu. Jadi di sini kan lebih baiknya nanti ada suatu hal ya atau suatu program ya yang untuk mengembalikan semangat kontribusinya anggota-anggota ini. Jadi untuk merekatkan hubungan silaturahminya gitu. Jadi harus ada ya suatu program yang misalnya kan dalam suatu organisasi pasti ada masa yang kayak apa nggak terlalu semangat gitu. Kok anggota-anggotanya kok nggak terlalu semangat, kan ketua bisa menilai ya, kok nggak pada semangat, disuruh bisa rapat kok nggak pada nge-zoom, nggak join gitu. Nah di sini gimana mengantisipasi untuk merekatkan kembali hubungan silaturahminya
gitu. Jadi ada suatu program untuk mengembalikan semangat kontribusi. Nah, jadi jangan hanya telekonferensi ini untuk rapat-rapat aja gitu. Jadi digunakan dengan sebaik mungkin. Bisa masuk bareng, say hey bareng gitu. Next. Nah, di sini yang terakhir itu support system. Ya, respon yang cepat dan solutif menjadi salah satu kunci penting dalam membantu mereka agar tidak mudah frustasi. Jadi kalau misal ada suatu permasalahan dari divisi atau lembaga atau dari seksi-seksi gitu ya. Nah, di sini respon yang cepat dan solutif itu akan menjadi salah satu kunci penting untuk membantu mereka agar tidak terlalu terbebani, frustasi, stres sendiri gitu. Jadi ya bisa support system aja. Misal kok kamu nggak pernah join, kenapa? Ini kan bisa lihat situasinya ya. Jadi didekati kenapa kok nggak pernah misal join atau apa gitu. Kenapa, ada masalahkah atau apa gitu. Jadi saling support gitu. Ada masalah apa gitu. Ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi saling support. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima ya, ambil positifnya. Bisa membekali adik-adik semua nanti untuk kedepannya organisasi yang lebih baik ya. Nanti bisa memajukan Himaptika ya. Semoga aja Himaptika namanya semakin melejit gitu. Oke, terima kasih ya. Kalau mungkin ada pertanyaan habis ini, kalau enggak ya nanti bisa hubungi saya, bisa lewat WhatsApp, Twitter, Instagram atau email gitu ya. Mau tanya pribadi juga boleh gitu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Terima kasih Kak Zeta yang telah memaparkan materi. Untuk materi 1 sudah selesai. Sekarang saya buka pertanyaan untuk sesi pertama. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Halo. Adik-adik teman-teman semester 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Santai aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Sharing aja nggak apa-apa.
mau tanya tentang apa, tentang organisasi atau tentang yang lainnya, atau juga boleh. Masih pada fokus. Halo? Iya. Udah. Apa ada pertanyaan? Saya yang mulai bertanya aja, Mbak ini. Ya boleh, mungkin dari panitianya kalau mau bertanya juga nggak apa-apa. Kak Sita, misalkan ya, kan sudah ada pembagian tugas di masing-masing divisi, di masing-masing lembaga, tapi kadang itu ada anggota yang maksudnya tidak terlalu berkomitmen terhadap organisasi ini. Terus solusinya bagaimana ya, Kak? Langsung dijawab atau gimana? Apa nunggu ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin langsung dijawab aja daripada nanti nanti pertanyaan yang lain menyusul. Oke. Nah, misal nih ada pembagian tugas ya dari masing-masing divisi, dari masing-masing lembaga, tapi kok anggotanya tidak ada beberapa yang tidak komitmen gitu. Iya, betul. Ya, jadi di sini ya, jadi kan pembagian tugasnya itu udah jelas. Nah, di sini tinggal anak pimpinan itu yang mendekati. Nah, jadi ini kan tidak berjalan sesuai dengan perencanaannya, ya. Udah dibagi tugas, tapi kok berarti di sini situasinya itu krisis di sini. Jadi situasinya itu tidak berjalan dengan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi pemimpin di sini pertama dekati dari divisinya itu tersebut. Ada masalah apakah, ya kan di sini kalau tadi itu mengambil alih, tapi bukan mengambil alih tugasnya itu bukan, tapi diselesaikan permasalahannya apa. Pasti kalau misal tidak berjalan dengan sesuai perencanaannya, pasti itu ada suatu kejanggalan, ada suatu kesulitan, misal kesulitan atau persoalan yang lain gitu. Jadi kalau misal sudah didekati, terus pemimpin itu bisa menyelesaikan permasalahan dalam divisi tersebut, ya. Ada apa? Dekati anggota-anggotanya. Apakah tugasnya itu sulit? Apakah mungkin tugasnya tidak wajar, ya mungkin, atau masih bingung gitu kan? Ya, jadi di sini pemimpin harus tampil, harus turun langsung. Dia mesti ke divisi tersebut didekati. Nah, kalau misal udah terselesaikan ya kesulitannya, terus mungkin anggota-anggotanya sudah bisa join ya, bisa bekerja, bisa didelegasikan ya, udah bisa didelegasikan, barulah pemimpin yang mundur, baru didelegasikan gitu. Jadi di sini nanti divisinya yang jalan. Jelas? Iya, jelas, Kak. Misalkan ya, alasan kenapa dia tidak melaksanakan tugas itu karena ada suatu pekerjaan. Berarti dia itu kuliah terus sambil bekerja. Jadi sulit untuk melakukan tugas-tugas yang telah diberikan di divisi atau lembaganya. Terus bagaimana solusinya?
sebenarnya berarti kalau misal itu alasannya ya kerja sambil kuliah terus ikut organisasi juga, sebenarnya kan kita itu ikut organisasi ya, ini buat adik-adik nanti yang mau berkecimpung di organisasi, itu kan kita tuh udah akad pada diri kita sendiri, kita udah komitmen, kita terjun, oh kita ke organisasi, oh berarti kita sudah, nanti kan ada pembagian kerja, oh kita sudah diamanahi kerja, berarti setidaknya kita itu ya harus amanah gitu, kita harus, oh kita udah dikasih tugas ini, kita ya walaupun alasannya semua orang punya kesibukan masing-masing ya, tapi kita udah berkecimpung di organisasi ya, kita tuh di organisasi juga itulah diajari tentang bagaimana kita bertanggung jawab gitu, kita sudah dikasih amanah ya, jadi gimana waktunya kita mengalokasikan waktu kita gitu, kita kan yang bisa kita yang tahu tentang diri kita sendiri, waktunya kita sendiri ya, oh kita bisa membagi waktu kita sendiri. Nah jadi kalau misal nih tugasnya itu kamu tidak mampu ya, jadi paling enggak sewajarnya aja, yang tadi kewajaran, fairness, biar adil. Jadi kan divisi itu kan nggak hanya satu orang, dia banyak orang ya, jadi di situ tuh bisa bagi-bagi tugas, jadi saling oh saya ini kan kerja, saya bisanya bantu ini nih gitu, saya hanya mampu menjalankan tugas yang ini gitu, nanti kamu bantu ya tugas yang ini gitu, oh ya udah berarti kita saling kerjasama gitu, kita saling kerjasama, jadi kewajaran aja, berarti mungkin tugasnya dibagi lagi atau gimana agar biar dia itu bisa mengalokasikan waktunya dia sendiri. Oke, intinya kerjasama gitu ya, dan iya, saling memahami antara satu iya, anggota saling memahami. yang lain. Iya, tugas-tugasnya itu saling. Nah, itu intinya udah komitmen kan, kita tuh udah masuk organisasi, kita tuh udah akad, kita akan diri kita sendiri, oh kita komitmen harus ya kita harus amanah gitu, harus bertanggung jawab. Iya, makasih Kak Zeta.